Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman syarrafana biwasilatil mustafa. Salatuhu wassalamuhu ala habibihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadir al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seluruh keluarga besar jamaah rutin Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebut dengan jamaah Jasmin dari komunitas Fatayat Sawahan, semuanya saja seluruh pemirsa dan yang menjadi pengikut setia pengajian rutin Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga kita selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas ridhonya dan inayahnya lah, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas yang sudah kita yakini bersama dan kita komitmen bersama untuk menjalankan rutin manaqib setiap Ahad ketiga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap bisa hadir di majelis ini tanpa ada halangan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap semangat dalam menambah kebaikan. Allahumma amin. Mari kita ucapkan syukur ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberi kekuatan dalam menjalankan yang hak dan menjauhi yang batil. Terlebih semoga kita kembali ke haribaan ilahi Rabbi dengan membawa predikat husnul khotimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada kesempatan ini kita sudah mulai masuk pada bab kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allahumma ansyurna, yang kedua, di mana di sini menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada keterangan yang lalu masih bersambung dengan bab yang kedua ini. Beliau dilahirkan di dusun atau daerah yang terpencil namanya Jilan, di mana daerah Jilan itu yaitu satu negara yang keluar dari kota Tabaristan. Pada tahun 471 beliau dilahirkan tepatnya pada awal bulan suci Ramadan. Jadi Syekh Abdul Qadir ini lahir di bulan suci Ramadan. Keistimewaannya beliau pada saat lahir di bulan suci Ramadan, di sini dijelaskan bahwasannya pada umumnya bayi itu kalau belum bisa makan, maka asupan yang pertama adalah ASI eksklusif selama 6 bulan, kan begitu. Syekh Abdul Qadir ini lahir di bulan suci Ramadan, tetapi di situ beliau tidak mau minum ASI ibunya pada saat jam-jam puasa. Jadi mulai imsak sampai muftir itu baru beliau mau menyusui
ibunya. Jadi begitu lahir, ibunya itu menyusui. Seperti gambarannya gitu, Syekh Abdul Qadir itu geleng kepala, mulutnya tidak mau membuka, seolah-olah tidak mau menyusui. Di awal-awal mungkin ibunya gelisah, ini ada apa ini? Kok nggak mau menyusui? Apa sakit atau bagaimana? Tetapi dicekkan beliau sehat, nggak ada masalah. Hal itu akhirnya setiap harinya dipelajari oleh ibunya, baru bisa memahami. Karena apa? Setelah muftir berbuka puasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pada saat dikasih ASI oleh ibunya, beliau baru mau menyusui. Sampai malam, sampai sebelum imsak. Tapi setelah imsak, ibunya mau menyusui lagi, ternyata beliau menutup mulutnya lagi dan menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah tidak mau menyusui. Akhirnya ibunya memahami, oh berarti anak saya ini mengikuti jam puasa. Karena pada saat imsak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau menyusui, tapi pada saat muftir, pada adzan dikumandangkan adzan maghrib, beliau mau menyusui. Nah, ini adalah kisah keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena merupakan salah satu inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak ada ceritanya bayi itu tahu jam puasa. Bayi itu hampir berapa jam itu, Bu? Mulai imsak sampai muftir itu kurang lebih pinter jam kita puasa itu 14 jam. Gak mau minum. Padahal itu satu-satunya makanan pokok. Nah itu karena di sini disebutkan inayatan minallahi ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana masih kecil Allah sudah menunjukkan keistimewaannya tidak makan di jam-jam bulan puasa. Bayi mana yang bisa seperti itu? Putra putri ini panjenengan enten sing pas wayahe poso, melok poso pisan enten apa boten? Wong sing kelas 6 ae melok mokel, mboten melok poso. Bu puasa beduk ibu, puasa beduk mungkin mari nutup nomali nggih mboten. Apalagi kadang-kadang yang tua-tua banyak yang mokel. Alasannya karena pergi jauh dan lain sebagainya. Ini menunjukkan keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu di sini dijelaskan walamma tara'a wasara ila talabil ulum. Setelah sampai umurnya di balik, beliau mulai menunjukkan semangatnya mencari ilmu. Bahkan nanti di kisah-kisah Syekh Abdul Qadir itu di belakang-belakang nanti diceritakan usia 6 tahun Syekh Abdul Qadir itu pamit sama ibunya untuk mencari ilmu. Mencari ilmunya tidak sekedar di daerahnya sendiri, tapi keluar kota. Yang saat itu masih belum ada kendaraan dan alat transportasi. Masih pakai unta. Kalau bahasa kitabnya niku pakai sekedup. Beliau tuh sudah berani meninggalkan keluarga untuk menggapai ilmu. Lah di usia yang sangat dini itu Syekh Abdul Qadir pamit kepada ibunya untuk mencari ilmu. Dan orang-orang atau guru-gurunya yang dituju adalah beliau semuanya kullu mifdhalin alim, seorang alim yang mempunyai keutamaan. Semuanya ini guru-guru yang dicari itu guru-guru yang luar biasa. Jadi sudah alimun mifdhalun, punya keutamaan, punya fadl, keutamaan. Lah dari guru-guru yang luar biasa itu Syekh Abdul Qadir mulai menimba ilmunya. Tidak hanya sekedar menimba ilmunya, beliau itu mencontoh dari setiap amalia keutamaan-keutamaan gurunya. Kita ini kalau mencari ilmu mestinya juga harus bisa menangkap keistimewaan guru-gurunya. Jadi tidak hanya sekedar mengambil ilmunya, tetapi kita tidak pernah mensuri tauladani keistimewaan dan kehebatan guru-guru kita. Jadi cara wong golek ilmu, kita menyerap ilmunya. Misalkan belajar fikih, kita menyerap fikihnya. Di samping kita juga tafakul, mengikuti apa yang menjadi keutamaan beliau. Mungkin dari segi akhlaknya, mungkin dari segi sholat tahajudnya, mungkin dari segi kesabarannya, mungkin dari segi
zikirnya, mungkin dari segi kedermawanannya. Nah disitulah Syekh Abdul Qadir tidak hanya mencucuk ilmunya, tapi beliau juga mencucuk amalia-amalia keistimewaan gurunya. Nah ini sambil kita gerayai ya Pak, kita dewe. Selama ini kita nek mulang hanya kagum pada ilmunya, atau kita juga ikut kepada amalia-amalia atau nilai-nilai karakternya yang luar biasa. Lah begitulah cara Syekh Abdul Qadir mencari ilmu. Jadi jegur sekaligus. Nek wis jegur berarti nyucup ilmune, sak nyucup keutamaan amalia-amalia yang dipunyai oleh guru-gurunya. Nah, inilah yang menyebabkan beliau itu asra min habdul zalim. Cepat perkembangan ilmunya, melebihi perkembangan terbangnya seekor burung. Burung itu kalau melesat langsung sampai jauh. Karena apa? Beliau juga mengikuti atau tafaul dengan amalia-amalia gurunya. Misalkan dari gurunya itu di sini guru fikih beliau. Guru fikih beliau itu beliau nyucup ilmu kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil dan Syekh Abil Khattab Kalwadani Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil, dan menyucup ilmunya juga kepada beliau ahli fikih Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la dan beberapa guru-gurunya yang alim-alim. Jadi tokoh-tokoh beliau seumpama sekarang kalau kita karena kita ini nggak sezaman dengan beliau, nggak bisa menggambarkan ya apa Syekh Abi Wafa gurune Syekh Abdul Qadir. Misalkan kita menggambarkan seorang guru yang luar biasa, kita di situ menggambarkan belajar ilmu di Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau yang luar biasa hafal Quran, hafal hadis. Di situ beliau mencucuk bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari riyadhahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau kita yang menyucuk ilmunya mengikuti juga riyadhahnya. Yang menyucuk pada ilmunya Mbah Wahab Hasbullah, yang mana beliau juga mempunyai zikir yang dipakai yang namanya sholawat burda, maka santri-santrinya juga mengikuti amalan beliau, mengikuti Mbah Hasbullah. Oh, Mbah Yai Wahab Hasbullah itu beliau itu di samping alim ada amalianya sendiri yang bisa kita ikuti, yaitu membaca sholawat burda. Misalkan kita belajar lagi mengkaji ilmu di Mbah siapa itu namanya Mbah Maimun Zubair, di situ juga kita melihat Masya Allah Mbah Maimun Zubair, beliau adalah tokoh yang paling luar biasa sabarnya. Di situ kita juga di samping mencucuk ilmunya juga belajar tentang kesabarannya. Disitulah akhirnya akan menjadi satu keilmuan yang komprehensif. Tidak hanya ilmunya, tetapi juga karakter gurunya juga menempel dijiwai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga kemampuan beliau cepat dibandingkan santri-santri yang lainnya, sebab beliau meniti juga ilmu beliau di samping memahami ilmunya, dan beliau juga jegur sekalian mengikuti amalia-amalia afdol dari para guru-gurunya. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhlaknya mengikuti gurunya yang namanya Abi Zakaria Yahya bin Ali bin Tifrizi. Beliau di sini mengikuti belajar taklim, istilahnya belajar akhlak adab kepada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Ali bin Tifrizi. Jadi di situ disah keilmuannya, belajar adab kepada beliau. Dan setelah itu beliau belajar ilmu thariqah. Ilmu thariqah, penyatuan diri, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat-dekat bagaimana mengasah thariqahnya, yaitu kepada Syekh Arif Billah Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim Dabbas. Setelah itu, setelah belajar thariqat kepada guru pertamanya yang namanya Abil Khair
Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian beliau melanjutkan belajar thariqatnya kepada Abi Sa'idil Mubaraki Al-Khirqah Asy-Syarifah As-Sufiyah, yang mana akhirnya beliau mendapatkan gelar seorang yang ilmu tasawufnya sudah mulai matang. Dari situlah, dari Syekh Abi Sa'id Al-Mubarak Al-Khirqah ini beliau langsung cancut, artinya masuk sekaligus mendalami ilmu thariqat sampai akhirnya beliau ini memutuskan diri untuk mengembara di hutan Irak. Yang di situ dijelaskan mengembara di hutan Irak ini kurang lebih khamsan wa ishrina sanatan, 25 tahun. Mengembara di hutan itu 25 tahun. Sekarang gak usah mengembara di hutan, mondok ae. Sinten sing mondoke sampai suwene 20 tahun. Padahal mondok niku enak. Kari oleh selang tok. Gak melok nyambut gawe. Apalagi pondok sekarang itu sudah ada laundrynya. Pondok sekarang boten pakai masak sendiri. Tapi pondok sekarang itu tinggal makan, pakaiannya sudah ada yang mencucikan. Bahkan di pondok sekarang itu sudah ada tempat tidurnya, meskipun kasur golong, tapi sudah ada empuk-empuknya. Boleh pakai bantal, boleh pakai guling. Belum lagi nanti mondok itu sih disambang bareng, dikasih makanan keroyokan, makan bareng-bareng, ya bangga. Nah, bahkan anak mondok sekarang itu malah enak, difasilitasi di dalam pondoknya ada telepon. Sewaktu-waktu mau telepon bisa. Mi, telepon saya Mi, kenapa nak uangnya habis? Jangan lupa bawakan serundeng ya Mi loh. Seiso. Gimana badan? Besok lagi telepon, Mi baju saya sudah robek-robek Mi, ganti Mi. Lala nak masih dicuci 3 kali wis robek. Malu Mi, teman-teman lo bagus-bagus. Bajunya lo merek-merek lo. Ya bangga. Nah ini Syekh Abdul Qadir itu mengembara 25 tahun. Di mana pengembaraannya bukan di antar pesantren ke pesantren, tidak, tapi totalitas pengembaraannya adalah di hutan, yang di situ dijelaskan di Sahra'il Irak, di Irak itu hutannya. Selama 25 tahun yang masih dibayangkan hutannya ini masih belum pernah dijamah oleh orang. Terus bagaimana beliau menghidupinya? Beliau di situ selama 25 tahun subhanallah makan sakwontene, makan seadanya. Kalau pas di hutan itu ada buah-buahan, entah itu buah keres, hutan itu enten agedang, enten apa boten? Niku lak jenenge kebun. Nggih napa boten? Hutan itu kalau bayangnya ya buah ya ciplukan, ketapang, nggih napa boten? Terus buah-buah yang sekiranya memang tidak sengaja ditanam, wong namanya juga hutan. Kalau ada buah yang bisa dimakan, baru diambil oleh Syekh Abdul Qadir, dimakan. Itu pun kapan makannya? Saat beliau benar-benar merasa lapar. Kalau tidak lapar, meskipun di depannya ada buah-buahan yang sudah masak, beliau tidak mau menjamah. Ini untuk apa? Riyadhah beliau menghadapi sifat tamak. Kita ini sebenarnya yang bikin kita tidak cukup dengan semua kebutuhan kita karena ketutupan tamak. Sudah sekarang kita contohkan pada saat undangan ada prasmanan ini. Prasmanan itu berapa menu? Minimal 4 menu. Makanan ringan, bakso. Makanan berat, kikil. Makanan snacknya martabak. Ini apa tadi? Pilihan menunya kadang-kadang nasi goreng kambing guling. Belum lagi esnya macem-macem. Es, ayo urun, ketoro gak tau melok prasmanan ini melas sawahan. Es apa? Es Manado. Terus es hati. Es apa lagi? Dan seterusnya. Belum buahnya dan sebagainya. Perut
kita mestinya ditanya, sudah kenyangkah engkau? Tapi kita tidak menanyakan perut kita, tapi kita menanyakan kemauan kita. Sementara yang namanya kemauan manusia itu tidak pernah habis. Selagi Allah memberikan umur, besok atau detik ini akan meninggal dunia, maka detik-detik sebelum Allah mengambilnya, manusia itu masih punya kemauan. Bayangkan, nyawa sudah di ujung sini masih punya kemauan. Lastri nanti lastri. Apa sih mah wong wis ana jaena kok golek lastri. Kangen ager-ager lho ya, sik mikir badokan. Ya Bang. Itu kemauan manusia. Kita bayangkan juga kita pada saat hadir di prasmanan. Setelah kita makan bakso pentol papat gak ya wis kebek ditambah minuman. Tapi kita nggak menanyakan perut kita sudah kenyang. Kita mengikuti kata hati kita. Di sana loh ada kekil enak-enak. Akhirnya apa? Perut kenyang pun tidak didengarkan, tapi hati kita yang menginginkan kekil akhirnya makan kekil. Sebah akhirnya perutnya kebanyakan. Ya, iya. Nah, Syekh Abdul Qadir itu enggak begitu prakteknya. Hutan sebegitu luasnya, insya Allah tidak satu buah yang masak. Andai kan beliau mau ambil mangga, mau ambil ini, insya Allah terpenuhi semuanya. Tapi karena yang menjadi ukuran beliau adalah aku mau makan saat perutku lapar, aku berhenti makan sebelum perutku kenyang. Sehingga meskipun di situ ada buah banyak sekali, tidak saatnya aku mengambil, tidak saatnya aku makan. Ini yang menyebabkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat sudah diangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para raja-raja yang menghantarkan emas kotak-kotak banyak sekali, Syekh Abdul Qadir pun berani menolaknya. Kembalikan, aku gak membutuhkan ini. Sampai rajanya pada saat itu memaksa, terimalah, aku ingin memberimu sebagai tanda hormatku kepadamu. Terserah nanti kamu kasihkan siapa mas-masan ini Syekh Abdul Qadir, tapi aku ingin memberi. Tidak. Bawa kembali kotak-kotak ini. Bahkan pada saat itu dikasih buah. Siapa yang gak ngasih buah yang enak-enak, omongannya pejabat sing ngekei. Belinya itu kan di dunia buah. Gimana badan? Panganannya buah-buah enak-enak dikasihkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Buah itu dikembalikan, tidak dimakan. Bahkan sampai rajanya mengatakan, kamu sudah arogan kamu. Saya kepingin menghormati kamu, saya kasih buah, tapi kamu tidak mau makan. Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku tidak arogan. Satu, karena aku belum membutuhkan. Yang kedua, tahukah kamu buah yang kamu beri untukku? Dipegang buah itu, diremat, ternyata apa yang terjadi? Buah itu keluar nanah. Kenapa buah ini keluar nanah? Apakah kamu mau memberiku buah berupa nanah? Wajahnya wajah buah, tapi sari patinya nanah. Karena buah ini kau ambil dari pajak rakyat, kamu ambil dengan kamu memberikan penipuan kepada rakyatmu, sementara kamu mengatakan berjuang demi rakyat, tapi kamu membesarkan perutmu dan keluargamu sendiri. Nah, inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil itu semua tidak mudah. 25 tahun hidup di hutan belantara. Kalau kita sekarang mau hidup di hutan belantara, wis kasep, anaknya wis akeh. Bayi itu meteng telu. Bojone yo gak rido, nggih apa enggak? Paling tidak kita sekarang belajar apa yang di depan kita selagi belum kita butuhkan. Coba kita mulai memaksa diri kita tidak mengambil sesuatu tersebut. Ono panganan di omah enak, sambel mujair, sambel pencit. Tapi kalau perut kita ini sudah kenyang, sudah cukup. Gak makan, belum waktunya. Ini nanti yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mana? Mau beli baju sekarang kita ini, perempuan mana yang gak suka pakai baju? Apalagi modelnya sekarang itu model seragam jasmine, baju putih. Kalau selagi yang putih yang kita pakai masih bagus, masih bisa dipakai, dan masih putih warnanya, belum mengketek,
alias warnanya belum memudar, bismillah kita niati untuk kona. Untuk kona. Nah, Syekh Abdul Qadir kalau buah-buahan tidak ada di situ, beliau akhirnya makan apa? Seadanya. Andaikan di situ ada rumput yang masih muda, beliau pun kadang-kadang memakan rumput-rumputan. Saya nggak minta jenengan makan rumput-rumputan loh, iso diprotes loh. Wes gak ngaji ning Hamidah boleh. Wes buyar iki rusak. Sesuai dikongkon mangan rumput, apa bedanya mek kambing? Artinya apa? Beliau melatih pada jiwanya untuk menerima apa adanya selagi itu adalah halalan thayyibah, daripada sesuatu yang kelihatannya istimewa tapi kita memperolehnya dengan tidak halal. Nah, itu yang akan menjadikan jiwa kita susah untuk diajak bersih, apalagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabati, selama 25 tahun tentu Syekh Abdul Qadir di awal-awal perjalanannya itu sangat berat, gak langsung bisa menerima. Di situ banyak goncangan yang dihadapi Abdul Qadir. Kadang-kadang merasa berat sekali, ya Allah, biasa ketemu keluarga, di sini di hutan, di sana biasanya tidur, ada yang menyelimuti, di hutan pakai selimut apa, bahkan yang ada banyaknya nyamuk. Di rumah ada atap, di hutan tidak ada atap. Tapi itu dilewatinya tahun pertama, kedua berat sekali, ketiga, keempat, dan pada akhirnya Syekh Abdul Qadir menemukan jati dirinya, menikmati betul bahwasanya dimaksud istighna, yaitu merasa cukup, itu justru akan menjadikan nikmat bagi kita semuanya. Wis cukup ini wis awena, cukup ini wis awena. Kakean yang kita butuhkan, semakin kita menjadi orang yang terlalu banyak butuh segalanya dan tidak cukup untuk semuanya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bajunya pun selama 25 tahun gak ketemu penjahit, juga gak ada orang jual kain di sana. Beliau kelama-kelamaan baju yang pertama kali masuk dipakai ke hutan ya rusak. Akhirnya beliau memakai baju apa ini Bu? Daun-daun yang apa itu sudah kelaras-kelaras ya, di gabung-gabung, disambung-sambung dipakai baju. Kadang-kadang merobekan apa itu kain dipakai untuk kopiahnya, diikatkan untuk di kepala. Gak nemu daun-daun yang kadang bulu-bulu binatang yang sudah meninggal, itu pun disambungnya untuk dipakai menjadi baju. Setiap hari beliau tidak pernah pakai sandal karena memang di hutan tidak ada orang jual sandal. Jadi kakinya nih kadang-kadang bengkak, kadang-kadang kena duri dan lain sebagainya. Tapi karena itu sudah menjadi rutinitas kehidupan, sehingga beliau pun akhirnya menjadi kebal dan tidak membutuhkan alas kaki lagi. Diceritakan suatu hari Syekh Abdul Qadir itu sering kali tidur itu dalam keadaan lapar, bahkan tidur itu dalam keadaan menahan haus. Sampai beberapa minggu Syekh Abdul Qadir itu tidak menemukan makanan. Buah pas gak ono sing mateng, tidak menemukan telaga air. Kok aneh, wong di hutan kok tidak menemukan. Itu kemungkinan Allah memberikan satu lagi peringkat kepada Syekh Abdul Qadir untuk menguji, sekali lagi menguji kekuatan batiniahnya. Akhirnya benar, tiba-tiba ada seperti uang dirham penuh satu kantong, itu turun ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini menunjukkan Allah menguji Syekh Abdul Qadir. Lah, ada uang dirham itu, akhirnya Syekh Abdul Qadir itu berangkat untuk membeli kurma dan membeli jenang istilahnya itu. Setelah itu Syekh Abdul Qadir memakan. Setelah memakan langsung ada surat kertas itu turun ke Syekh Abdul Qadir, seperti mengingatkan kepada beliau, di mana surat itu mengatakan begini: wahai orang yang beriman, innama ju'ilatis syahwatu lidu'afai ibadi liyasta'inu. Sesungguhnya syahwat itu akan diberikan oleh hambanya Allah yang lemah
untuk apa? Kekuatan dia beribadah. Jadi seseorang yang lemah ibadahnya, lemah keimanannya, dia kalau mau beribadah butuh sesuatu penguat, misalnya makanan. Jadi wong kata ibadah, nek imannya itu lemah, mesti butuh ada ribet. Ayo, siapa yang ikut manakib Syekh Abdul Qadir nanti dikasih seragam gratis baru budal. Itu karena apa? Menunjukkan lemahnya iman, bukan karena dorongan hatinya. Yang dikejar itu seragam gratisnya, bukan karena kebutuhannya dia untuk memahami sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dijadikan sebagai motivasi menambah keimanannya. Ada juga yang mengatakan, ayo siapa yang kepingin ngaji di sini nanti pulangnya dikasih es, buang ke kabeh. Sementara esnya diinggati pelan-pelan, wis mulai menurun juga yang hadir. Berarti itu makanan atau sesuatu yang memancing seseorang untuk bisa hadir, namanya dhaif ibadi, hamba Allah yang lidu'afai ibadi, hamba Allah yang sangat lemah. Mengingat itu langsung Syekh Abdul Qadir membuang makanannya. Dirham yang satu kantong, padahal dirham itu kalau dihitung Bu, 1 dirham itu kurang lebih harganya itu uang Indonesia itu 4 gram emas. Kalau sekarang 4 gram emas 24 karat, berarti 1 gram itu berapa? 1 juta sekarang. Subhanallah. 1 gram sekarang 1 juta, berarti 4 juta. Lah kalau kantong tadi sudah berapa? Pun jenengan gak usah nih bayangno, udah dadi wong tomak bisa. Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir gak berpikir panjang, uang itu langsung dibuang sama beliau. Wah, aku gak mau jadi hamba Allah yang lemah, akan menjadikan sesuatu itu penguatku beribadah. Tapi yang menjadikan aku penguat ibadah semata-mata karena aku ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan aku lapar, baik dalam keadaan haus, baik aku dalam keadaan susah, baik dalam keadaan bahagia, semuanya itu tidak akan mempengaruhi kebutuhanku untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Syekh Abdul Qadir langsung bersyukur kepada Allah. Fatarakal akla wa akhadal mindila wa taraka ma kana fihi. Syekh Abdul Qadir meninggalkan kantongnya, dan setelah itu Syekh Abdul Qadir sholat 2 rakaat dan mengucapkan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan inayah dan mengingatkan kepada Syekh Abdul Qadir atas kekuatan imannya, sehingga tidak membutuhkan sesuatu lain, hanya semata-mata kebutuhannya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di kekuatan iman kita, step by step, perlahan demi perlahan, kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lillah, karena Allah, tidak karena sesuatu pun. Lillah, karena Allah, bukan karena kita kepingin mendapatkan tahta yang meningkat, kepingin mendapatkan pujian ataupun sesuatu yang lain. Karena ini semata-mata kebutuhan kita ini butuh dekat dan selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan dari manaqib bab kedua. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, terutama kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah memberikan inayah kepada kita dengan mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semakin baik amaliyah kita, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak pada saatnya kita kembali, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan membaca Fatihah. Semoga kita semuanya yang hadir dan keluarga besar kita diberi barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah aktivitasnya. Apa yang menjadi hajat kita diterangkan jalannya, dimudahkan jalannya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi tetap iman husnul khatimah. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah bijahi Rasulullah biwasilati Syekh Abdul Qadir Jailani walillah biridaillahi ta'ala bibarakatil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shrah sudurana wastur uyubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wa ruddana ila ahlina min qurbatina salimina ghanimina ghaira khazaya wa la maqturin. Allahumma khtib lana bis-solihati a'malina waj'alna min ibadika as-solihin minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma barik fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma hassil lana ya Allah, hassil maqasidana, hassil hajatana wa hassil jami'a umurana. Allahumma yassir umurana wa sahhil alaina kullal asir bijahil basir. Sallimna fid dini wal dunya wal akhirah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bijahi Rasulullah wasilati Syekh Abdul Qadir Jailani walillah liridaillahi ta'ala bibarakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.